wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan perancangan sistem informasi penjualan liquid dan device pada Balkoni Webstore Bogor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizkika Ananda dan rekan-rekan saya ada Sakti Sudirman, Muhammad Alfian, Ratna Dara Lestari, Ananda Sandi, dan juga Tungki. Latar belakang. Webstore merupakan tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang di mana konsumen dapat membeli kebutuhan vape seperti liquid beraneka rasa serta device vape terbaru. Pada dasarnya, Balkoni Webstore mengalami kesulitan dalam hal melayani customer saat toko sedang ramai. Kesulitan tersebut adalah dalam hal mencatat belanjaan konsumen yang membeli liquid ataupun device lebih dari satu. Terkadang, penjaga toko atau penjual terlalu lama dalam hal mencatat ataupun lupa dalam hal pesanan dan barang apa saja yang sudah dibayarkan atau belum. Selama ini, Balkoni Webstore menggunakan cara manual untuk mencatat pemesanan dan pembayaran. Selanjutnya, permasalahan. 1. Masih menggunakan cara manual dalam proses pencatatan pesanan pembayaran sehingga membutuhkan waktu dalam hal pencatatan pesanan barang yang dipesan oleh konsumen dan menjadi kurang efisien. Hal ini menjadi kendala bagi usaha bisnis web itu sendiri. 2. Sistem penjualan perhitungan total omset dalam per hari serta pelayanan dalam mencatat pesanan konsumen yang masih bersifat manual. Selanjutnya ada deskripsi servis. Sistem penjualan dan pembayaran liquid dan device yang kami buat akan menggunakan platform website. Sistem ini menggunakan penyimpanan lokal untuk menyimpan data pelanggan. Sistem ini dibuat khusus untuk meningkatkan efisiensi dan kekuratan bagi pelayanan Balkoni Webstore. Keuntungan yang diharapkan. 1. Proses pemesanan dan pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. 2. Mencatat pesanan konsumen akan tersimpan dalam database yang memudahkan pengguna dalam pencarian data. Hal ini berdampak pula dalam pengurangan penggunaan kertas. 3. Meningkatkan kinerja pelayanan Balkoni Webstore. 4. Memaksimalkan penggunaan teknologi. Selanjutnya ada perencanaan aktivitas secara global. Analisa desain sistem, yaitu menggambarkan suatu sistem agar dapat dibentuk. Perancangan sistem, merancang atau mendesain suatu sistem yang baik untuk mendukung operasi sistem. Pembuatan sistem, membuat program sesuai kebutuhan webstore dan pelanggan untuk mempermudah pembelian dan pelayanan. Pengujian sistem, program yang sudah jadi kemudian diuji terlebih dahulu dengan menemukan proses dari awal hingga akhir transisi. Penyempurnaan sistem, memperbaiki sistem agar berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Keterangan aktivitas, analisa desain sistem 7 hari, biayanya 1,5 juta. Perancangan sistem 10 hari, biayanya 2 juta. Pembuatan sistem 30 hari, biayanya 20 juta. Pengujian sistem 3 hari, biayanya 1 juta. Penyempurnaan sistem 7 hari, biayanya 4 juta. Biaya lain-lain 10 hari, biayanya 20 juta. Totalnya 67 hari, biayanya 48,5 juta. Sejarah. Balkoni Webstore beralamatkan di Villa Bogor Indah 2, Blok GG 1, nomor 11, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Berdiri sekitar 2 tahun yang lalu, terhitung sejak 17 Maret 2017. Bisnis ini terbentuk dari seorang kerabat. Jam operasional Balkoni Webstore dimulai dari jam buka pukul 11 dan tutup pukul 22. Harga liquid dan device yang dipatok oleh Balkoni Webstore menyesuaikan aturan dari distributor barang-barang vape. Seiring berjalannya waktu, pendapatan yang dihasilkan meningkat. Dalam satu hari, Balkoni Webstore dapat mendapatkan omset 2.500.000 sampai 8 juta per hari. Struktur organisasi. Di sini ada ownernya itu Galung Ginanjar, favorista atau karyawannya itu Danu Setiawan, dan kasirnya itu Aris. Selanjutnya di sini ada proses bisnis. Yang pertama, proses pemesanan. Konsumen akan memilih liquid atau device yang mereka inginkan lalu memesan barang pesanan mereka kepada favorista. Yang kedua ada proses pembayaran.
Setelah semua pesanan dicatat oleh favorista, akan diserahkan kepada kasir. Lalu kasir akan mengecek kembali barang yang sudah dipesan dan menghitung total pembayaran yang harus dilakukan oleh konsumen, dan konsumen akan membayarnya. Yang ketiga, proses pembuatan laporan penjualan. Setelah konsumen melakukan pembayaran, konsumen akan diberikan nota bukti pembayaran. Setelah itu, kasir akan mencatat dalam pembukuan liquid atau device apa saja yang sudah terjual sebagai laporan penjualan harian. Dan setelah melakukan closing laporan, akan diserahkan kepada owner. Kemudian ada activity diagram. Dimulai dari konsumen melakukan pemesanan, lalu favorista akan menerima pemesanan dan melakukan pemeriksaan barang. Jika barang tidak ada, maka favorista akan melakukan konfirmasi dan konsumen akan menerima konfirmasi. Jika barangnya ada, maka favorista akan membuat nota. Lalu kasir akan menghitung total dan menyerahkan total yang harus dibayar kepada konsumen. Dan konsumen akan menerima laporan yang harus dibayar dan melakukan pembayaran kepada kasir, dan kasir akan menerima pembayaran, lalu membuatkan laporan penjualan dan menyerahkan laporan penjualan kepada owner. Owner akan menerima laporan penjualan, kemudian selesai. Lalu di sini ada spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Ada spesifikasi dokumen masukan, list barang. Nama dokumennya list barang, fungsinya sebagai daftar nama barang dan stok, sumbernya yaitu karyawan, tujuannya pelanggan, medianya kertas, frekuensi setiap melakukan transaksi, jumlahnya 1 lembar, bentuknya dalam lampiran nota. Kemudian ada spesifikasi dokumen keluaran. Yang pertama ada laporan penjualan. Nama dokumennya laporan penjualan, fungsinya sebagai laporan penjualan, sumbernya dari karyawan, tujuannya pemilik, medianya buku, frekuensinya setiap bulan, jumlahnya 1 rangkap, bentuknya buku kas. Yang kedua ada nota. Nama dokumennya nota, fungsinya sebagai bukti pemesanan dan pembayaran, sumbernya dari kasir, tujuannya untuk pelanggan, medianya kertas, frekuensi setiap pemesanan liquid dan device, jumlahnya 1 lembar, bentuk lampirannya lampiran B2. Kemudian ada analisa kebutuhan sistem. Admin. Semua aktivitas yang berhubungan dengan admin, yaitu admin bisa melakukan login, admin bisa mengelola data barang, kemudian admin bisa mengelola data karyawan, admin bisa melihat data laporan penjualan, dan admin bisa melakukan logout. Yang kedua ada kasir. Berikut semua aktivitas yang berhubungan dengan kasir, yaitu kasir bisa melakukan login. Kedua, kasir bisa mengelola data pemesanan pelanggan. Terus kasir bisa mengelola data pembayaran, dan kasir bisa melakukan logout. Kemudian ada use case. Perancangan sistem penjualan Balkoni Vape Store Bogor. Di sini ada 2 aktor. Ada admin dan kasir. Admin mengelola data barang, bisa mengelola data kasir, dan mengelola data laporan penjualan. Sedangkan kasir hanya bisa mengelola data pemesanan dan mengelola data pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saki Sudirman, NIM 1218092. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi. Skenario use case. Use case name, melakukan login. Requirements, user harus melakukan login. Goals, user dapat masuk ke halaman admin. Preconditions, user belum melakukan login. Post conditions, user sudah masuk ke halaman login. Violate and conditions, gagal masuk ke halaman login. Primary actors, user. Main flow or basic path. Yang pertama, user masuk ke halaman login. Kedua, user mengisi form login. Ketiga, sistem mengecek apakah user terdapat di database atau tidak. 4. Jika ada, diarahkan ke halaman admin. Jika tidak, ada memberikan pemberitahuan. Ya, selanjutnya
mengelola data barang. Use case name, mengelola data barang. Requirements, admin dapat mengelola data barang. Goals-nya, admin dapat menambah, mengubah, menghapus menu. Preconditions, admin sudah masuk halaman admin. Post conditions, data barang berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Violate and conditions, data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary actors, admin, main flow or basic path. Yang pertama, admin masuk ke halaman admin. Kedua, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data barang. Ketiga, jika berhasil, data akan tersimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Selanjutnya, mengelola data kasir. Use case name-nya, mengelola data kasir. Requirements, admin dapat mengelola data kasir. Goals-nya, admin dapat menambah, mengubah, menghapus data karyawan. Preconditions, admin sudah masuk ke halaman admin atau kasir. Post conditions, data kasir berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Violate and conditions, data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary actors, admin. Main flow or basic path. Yang pertama, admin masuk ke halaman admin atau kasir. Kedua, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data kasir. Ketiga, jika berhasil data akan tersimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Selanjutnya, laporan penjualan. Use case name, laporan penjualan. Requirements, admin dapat melihat data laporan penjualan. Goals, admin. Preconditions, admin sudah masuk ke halaman admin atau data penjualan. Post conditions, data stok barang berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Violate and conditions, data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary actors, admin. Main flow or basic path. Yang pertama, pemilik masuk ke halaman admin. Dua, pemilik dapat menambah, mengubah, dan menghapus data stok barang. Ketiga, jika berhasil data akan disimpan. Jika gagal, akan ada notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Selanjutnya, data pesanan pelanggan. Use case name, mengelola data pesanan pelanggan. Requirements, kasir dapat mengelola data pesanan pelanggan. Goals-nya, kasir dapat menambah, mengubah, menghapus data pesanan pelanggan. Preconditions, kasir sudah masuk ke halaman kasir atau data pesanan. Post conditions, data pesanan berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Violate and conditions, data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary actors, kasir. Main flow or basic path. Yang pertama, kasir masuk ke halaman kasir atau data pesanan. Yang kedua, kasir dapat menambah, mengubah, dan menghapus pesanan. Ketiga, jika berhasil data akan disimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Selanjutnya, data pembayaran. Use case name, mengelola data pembayaran. Requirements, kasir dapat mengelola data pembayaran. Goals-nya, kasir dapat menambah, mengubah, menghapus data pesanan pelanggan. Precondition, kasir sudah masuk ke halaman kasir atau data pemesanan. Post conditions, data pemesanan berhasil ditambahkan, diubah, dan dihapus. Violate and conditions, data gagal ditambahkan, diubah, dan dihapus. Primary actors, kasir. Main flow. Yang pertama, kasir masuk ke halaman kasir atau data pemesanan. Dua, kasir dapat menambah, mengubah, dan menghapus pemesanan. Ketiga, jika berhasil data akan disimpan. Jika gagal, akan muncul notifikasi pemberitahuan gagal menyimpan data. Ya, di sini saya ingin melanjutkan yang tadi. Jadi selanjutnya adalah activity diagram setelah berbasis web. Yang pertama, owner akan menginput barang masuk. Setelah itu konsumen akan memesan. Vaporista akan mengetik barang yang dicari atau yang dipesan. Setelah itu memeriksa stok barang pada aplikasi. Jika barang tidak ada, Vaporista akan melakukan konfirmasi.
kepada konsumen dan konsumen pun menerima konfirmasi tersebut. Jika barang ada, Faporista akan langsung membuat nota dan ke kasir menghitung total belanja yang sudah otomatis ada di aplikasi. Dan kasir akan menginformasikan total pembayaran kepada konsumen. Dan konsumen pun menerima informasi total pembayaran tersebut. Setelah itu konsumen akan langsung membayar atau akan langsung melakukan pembayaran. Kasir pun menerima pembayaran tersebut dan menginput barang yang sudah dibayar. Setelah itu, kasir akan melakukan settle aplikasi setelah closing. Maksudnya yaitu kayak tutup aplikasi. Jadi pembelian barang pada satu hari tersebut akan ditutup dan akan dilaporkan kepada owner. Di sini owner menerima laporan settle tersebut atau tutup aplikasi tersebut. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram, di mana kelas diagram memiliki 6 kelas. Kelas yang pertamanya itu ada user dengan password dan username. Kemudian kelas keduanya itu ada penjualan dengan banyak underscore barang. Kemudian kembali nama underscore barang, no underscore total, terus total underscore bayar, total underscore harga. Kemudian kelas ketiganya itu ada detail penjualan, di mana ada harga, nama underscore barang, kemudian sub underscore total. Kelas keempatnya ada pembeli dengan banyak underscore barang, lalu nama underscore barang, no underscore nota, kemudian total underscore harga. Kelas kelimanya itu ada harga, nama underscore barang, subtotal, dan total. Kelas keenamnya itu ada harga, kemudian ada kode underscore barang, nama underscore barang, dan stok. Lalu ada entity relationship diagram, di mana memiliki 7 kelas. Kelas yang pertamanya itu adalah user dan key-nya itu user underscore ID. Kelas keduanya itu ada pembelian dengan primary key-nya kode underscore pembelian. Lalu ada detail pembelian. Kelas keempatnya itu ada penjualan dengan primary key no underscore faktur. Lalu ada barang sebagai kelas kelima dengan key ID underscore barang. Kemudian kelas keenamnya ada detail penjualan. Kelas ketujuhnya itu ada kategori dengan key ID underscore kategori. Lalu ada LRS dengan 6 kelas: user, penjualan, pembeli, detail pembeli, barang, dan kategori. Spesifikasi file user, nama file user, akronimnya user.myd. Lalu ada fungsi untuk menyimpan data user. Organisasi filenya itu indeks sequential. Tipe filenya file user. Akses filenya itu random. Medianya itu hard disk. Panjang recordnya 78 byte. File key-nya itu user underscore ID. Softwarenya itu MySQL. Lalu di sini ada tabelnya. Elemen datanya itu ada 4. Yang pertama itu ada user ID dengan akronim user underscore ID. Tipenya integer, ukurannya 11, dengan keterangan primary key. Lalu kelas keduanya itu ada nama, akronimnya nama, tipenya varchar, ukurannya 30. Kelas ketiganya itu ada password, akronimnya password, tipenya varchar, ukurannya 35. Elemen datanya ada level, lalu akronimnya level, tipenya varchar, ukurannya 2. Kemudian yang kedua ada spesifikasi file. Nama filenya itu nama file penjualan, akronimnya penjualan.myd, fungsinya untuk menyimpan data penjualan. Organisasi filenya itu indeks sequential, tipe filenya file penjualan. Akses filenya itu random. Media filenya itu hard disk, penjualan recordnya itu 35 byte dengan file key-nya no underscore faktur, softwarenya MySQL. Baik, selanjutnya yang pertama itu ada elemen datanya nomor faktur,
kemudian akronimnya itu nomor garis bawah fact, tipenya itu varchar, ukurannya 15 dan keterangannya adalah primary key. Yang kedua adalah tanggal, akronimnya tanggal, tipenya timestamp. Yang ketiga elemen datanya yaitu total, akronimnya juga total, tipenya double. Yang keempat ada jumlah uang, akronimnya JML garis bawah uang, tipenya double. Kemudian yang kelima elemen datanya yaitu kembalian, akronimnya kembalian, tipenya double. Yang keenam ada keterangan, akronim sama keterangan dan tipenya varchar, ukurannya 20. Selanjutnya nomor 3 spesifikasi file detail penjualan. Nama file detail garis bawah penjualan, akronim detail garis bawah penjualan .myd, fungsi untuk menyimpan data detail penjualan. Organisasi file adalah indeks sekuental. Tipe file, file detail penjualan, akses file random, media file hard disk, panjang record 191 byte, file key, nama garis bawah barang, software MySQL. Baik, keterangannya selanjutnya yaitu yang pertama elemen datanya yaitu nama barang, akronimnya nama garis bawah barang, tipenya varchar, ukurannya 150. Yang kedua ada satuan, akronimnya satuan, tipenya varchar, ukurannya 30. Yang ketiga ada harga, akronim juga harga, tipenya double. Yang keempat ada quantity, akronimnya QTI, tipenya integer, ukurannya 11. Yang kelima ada diskon, akronim juga diskon, tipenya double. Yang keenam ada total, akronimnya total, tipe double. Selanjutnya spesifikasi file pembelian. Nama file pembelian, akronim pembelian.myd, fungsi untuk menyimpan data pembelian. Organisasi file indeks sekuental. Tipe file, file pembelian, akses file random, media file hard disk, panjang record 30 byte, file key, kode garis bawah pembelian, software MySQL. Dengan tabel yang pertama yaitu elemen datanya kode pembelian, akronimnya kode garis bawah pembelian, tipenya varchar, ukurannya 15, keterangannya primary key. Yang kedua nomor faktur, akronimnya nomor garis bawah fact, tipenya varchar, ukurannya 15. Yang ketiga ada tanggal, akronimnya tanggal, tipenya date. 5 spesifikasi file detail pembelian. Nama filenya detail pembelian, akronim detail garis bawah pembelian .myd, fungsi untuk menyimpan data detail pembelian. Organisasi file indeks sekuental, tipe file pembelian, tipe file pembelian, akses file random, media file hard disk, panjang record 11 byte, file key, kode garis bawah pembelian, softwarenya MySQL. Yang pertama elemen data harga, ada harga, akronimnya harga, tipenya double. Yang kedua ada jumlah, akronimnya jumlah, tipenya integer, ukurannya 11. Yang ketiga ada total, akronimnya pun total, tipenya double. 6 spesifikasi file barang. Nama file barang, akronim barang.myd, fungsi untuk menyimpan data barang. Organisasi file indeks sekuental, tipe file master, akses file random, media file hard disk, panjang record 217 byte, file key ID garis bawah barang, software MySQL.
Di sini ada 10 data. Yang pertama elemen data ID barang, akronimnya ID garis bawah barang, tipenya varchar, ukurannya 15, keterangannya primary key. Yang kedua ada nama barang, akronimnya nama garis bawah barang, tipe file varchar, ukuran 150. Yang ketiga ada satuan dengan akronim satuan, tipenya varchar dan ukurannya 30. Yang keempat ada harga pokok, akronimnya harpok, tipenya double. Yang kelima ada harga jual dengan akronim harjul, tipenya double. Yang keenam ada harga jual grosir, akronimnya harjul garis bawah grosir, tipenya double. Yang ketujuh ada minimal stok, akronim min garis bawah stok, tipenya integer, ukurannya 11. Yang kedelapan ada tanggal input, akronim TGL garis bawah input, tipenya timestamp. Yang ke-9 ada tanggal last update, akronim TGL garis bawah last garis bawah update, tipenya datetime. Yang terakhir ada stok, akronimnya stok, tipenya integer dan ukurannya 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Alfian Zikri Pratama dengan NIM 12182195 mau membacakan atau menjabarkan spesifikasi file yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama di sini file ke-7, spesifikasinya file kategori, nama filenya kategori, akronimnya kategori.myd, fungsi untuk menyimpan data kategori, organisasi file index sequential, type file file kategori, akses file random, media file hard disk, panjang record 146 byte, field key ID underscore kategori, software MySQL. Terus di sini terlihat atributnya ya. Ada elemen data, akronim, tipe, ukuran, keterangan. Di sini yang pertama ID kategori, akronimnya ID kategori, tipenya integer, ukurannya 11, keterangannya sebagai primary key. Yang kedua ada nama kategori, nama akronimnya nama underscore kategori, tipenya variabel varchar, ukurannya 135, keterangannya tidak ada. Struktur kode ID admin. Struktur kodenya itu XX999. X pertama itu kode admin, angka setelahnya adalah nomor ID adminnya. Contohnya seperti AM001, artinya admin, nomor ID adminnya itu 1. Struktur kode kasir sama seperti sebelumnya. Jadi XX itu kode kasirnya, angka setelahnya itu nomor ID kasirnya. Contohnya KS002. Struktur kode nomor penjualan. Struktur nomor kode penjualan atau nota atau nomor faktur di sini 9999999999, yaitu tanggal, bulan, tahun, lalu nomor urut penjualan. Contohnya di sini tanggal 16 bulan 6 tahun 2020, 16/06/20 001. 001 itu nomor urut penjualan. Struktur kode barang. Struktur kode barangnya XX99. X, 2X pertama di depan itu kode barang, 2 angka di belakangnya itu nomor urut. Jadi contohnya barang disingkat jadi BR, nomor urutnya 01, seterusnya 02, 03, 04.
struktur navigasi. Login ke admin. Admin bisa akses home, pengguna, barang, supplier, kategori, laporan, dan bisa logout. Kalau login di link ke kasir. Login sebagai kasir artinya bisa mengakses home, penjualan, pembayaran, lalu logout. Pengujian pertama, skenario pengujian 1. Mengertikan username dan password tidak diisi. Kemudian klik tombol masuk. Test case. Username-nya diisi, passwordnya kosong. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak, lalu muncul pesan maaf password harus diisi sesuai dengan harapan, valid, sudah dites. Kedua, mengetikkan username tidak diisi dan password diisi, kemudian klik tombol masuk. Username kosong, passwordnya diisi. Sistem akan menolak, lalu muncul pesan maaf username harus diisi sesuai dengan harapan, valid, sudah dites. Mengetikkan username dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol masuk. Username diisi, password diisi, loginnya berhasil dan akan muncul halaman home admin sesuai dengan yang diharapkan, sudah dites. Pemeliharaan spesifikasi yang dibutuhkan, sistem operasinya Windows 7 yang dipakai di sini, prosesornya Intel Celeron, RAM-nya 2GB, harddisknya 500GB, layar LED 14 in, resolusi 1366x768, keyboard QWERTY, mouse optical, software yang digunakan apa saja, bahasa pemrograman, PHP, SQL, CSS, PHP, SQL. Lalu bahasa untuk markupnya pakai HTML dan CSS. Aplikasi pendukungnya Exam, text editornya Sublime, DBMS, PHPMyAdmin. Simpulan, sesuai latar belakang ini kami berniat untuk mempermudah dan mempercepat kinerja bagian kasir dalam melakukan proses perhitungan pada setiap transaksi yang dilakukannya. Selesai, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All hail, all hail, Hey, you next. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Yeah, throw your hands up, throw your hands up, throw your hands up.